Halo guys, Halo shalom. guys, Gue shalom. Pian. Gue Sasa. Ya, jadi kita mau Kita mau lanjut lanjut lah ya, yang part 2 ya. part 2. Jadi ya Hmm, singkat cerita, setelah 2 tahun ya, Ya 2 tahun mm, setengah lah ya. setelah 2 tahun setengah, Dua tahun. setelah 2 tahun lah, 2 tahun. kan setelah 2 tahun. Jadi singkat cerita intinya sebelum tahun 2004 ya, dari 2023 ya kita beli tiket tuh ya. 2023 tuh kita tuh beli tiket ke Jepang. Buat tahun 2024 kita mau liburan lah karena kan kita udah lama ya. kita udah lama di rumah aja. Hampir 8 akhirnya tahun. akhirnya kita berencana mau ke Jepang tahun 2024 gitu. Akhirnya singkat cerita di bulan Januari atau Februari ya atau Maret sih, Maret kayaknya. bulan Maret gitu. Maret. Jadi kita tuh pergi mau bulan Mei gitu, Mei 2024. Iya. Mei atau apa April ya? Ya pokoknya antara itulah. April atau Mei deh. Kalau nggak April, Mei 2024. April kayaknya lagi pas musim sakura. Bener. Nah, kita tuh di Maret 2024. Jadi dia lagi jualan. Ya, kita biasa aja lah gitu. Nah, akhirnya dia tuh masak apa namanya? Cakalang, masak ikan cakalang gitu kan. Nah, pada malam masak ikan cakalang. Pas dia selesai masak ikan cakalang tuh dia makan masih fine-fine aja. Oke sampai berapa hari itu tuh oke-oke aja gitu. Bener. Nah, akhirnya di suatu malam pas dia lagi jualan, dia bilang ikan cakalang tuh kok bau ya? Dia bilang kayak baunya bikin enek ya gitu. Baunya bikin enek gitu. Nah, terus saya tuh di situ udah feeling, loh, kok Sasa yang biasanya suka banget ikan cakalang gitu, maksudnya nggak rewel lah, suka ikan cakalang gitu, tiba-tiba kok enek gitu nyium bau cakalang gitu kan. Tak cium juga saya cakalangnya oke-oke aja gitu, nggak bau gitu, nggak basi gitu. Ya udah, kita akhirnya ya udah deh, let it go dulu aja. Nah, akhirnya Sasa dia bilang dia telat katanya, udah beberapa minggu ya. Udah berapa minggu, udah seminggu kalau nggak salah, baru seminggu telat. Nah, seminggu apa berapa ya? Sedangkan kita tuh udah mau berangkat, jadi kayak 2 minggu lagi ya berangkat ya. Kita tuh telat tuh udah lama, soalnya pas kita cek anaknya tuh udah 8 weeks. Iya, akhirnya hampir 8 ya, akhirnya kita memutuskan untuk test pack. Iya, ya kan? Pertama tuh kita test pack dulu. Test packnya tuh dari yang ini, jadi test pack dulu tuh kita kan waktu zaman Mila kita tuh punya test pack, tapi ternyata udah expired. Tapi ya udahlah. Tapi tuh pas dicek tuh garis 2. Nah, udah pas dipakai, iya ternyata garis 2. Jadi kan kita kaget ya. Tapi udahlah, ini barangkali expired gitu kan, barangkali gara-gara expired jadinya garisnya langsung 2 gitu. Enggak, soalnya tebel banget udah langsung garis 2 gitu. Gak kayak dulu pas Mila kan garis itu sama-sama. Iya, jadi kalau ini langsung 2. Iya, ini langsung 2. Ya udahlah, kita akhirnya beli aja deh test pack yang murah gitu kan, yang kayak cuma satu kayak cuman yang kertas ya, gitulah. Iya, yang murah lah pokoknya. Nah, ternyata bener saudara, garis 2 dari sampai 2 kali. Berarti kan hamil dan itu tuh tidak direncanakan. Gitu. Jadi emang kita ya udah gitu. Ya udah gitu, kayak let flow aja kayak biasa gitu kan. Nah, di situ kita kaget kan. Di situ kita udah mau pergi ke Jepang gitu kan. Udah mau pergi ke Jepang terus ternyata lagi hamil. Ya udah. Di situ kita sebenarnya kalau boleh jujur sih shock sih ya. Sempet shock. Jadi kayak kaget aja gitu. Karena kan Mila masih baru mau 2 tahun. Udah gitu baru mau 2 tahun. Iya, baru mau 2 tahun. Terus kayak ngerasa, aduh gue tuh kayak belum siap deh untuk punya anak lagi ya, gitu. Kita selalu kayak ngerasa, oh iya nih kayak gimana? Kurang bersyukur gitu. Tidak kayak menerima. Kayak, gitu. Aduh, gimana ya? Kayak khawatir dalam diri kita tuh takut gitu. Aduh, kok belum 2 tahun, ini udah dikasih gitu. Lagi. Gitu. Jadi kita tuh ngerasa kayak takut gitu. Nah, akhirnya ya udah, kita singkat cerita kita ke dokter, ya bener anaknya udah gede, udah 8 weeks ya. Udah 8 weeks. Terus kita nanya ke Jepang nggak apa-apa nggak apa-apa, ya udah akhirnya ya udah kita ke Jepang. Oke, ke Jepang ya udah di situ biasa aja lah. Di Jepang juga ya ada sih sempat flek gitu, cuma ya sampai yang gimana gitu, nggak sampai kayak gimana, cuma ngeflek dikit dan coklat gitu ya, bukan darah segar gitu. Ya udah fine aja gitu. Oke. Kita pulang dari Jepang juga puji Tuhan semuanya baik, liburannya enak ya.
Terus kita santai banget di Jepang juga ya. Santai Santai banget, karena dia hamil, terus Milanya Mila juga juga tidur masih terus ya tidur. di situ. Si Ya puji Tuhan lah, enak pokoknya, gitu ya. Puji Tuhan liburannya oke gitu. Ya, Dan liburannya oke. kita udah berapa weeks gitu ya. Singkat cerita hampir udah berapa weeks ya? 23 weeks. 23 weeks ya, kalau nggak salah. Pas udah 23 weeks itu 23 weeks ya benar. 23 weeks tepat 10 hari. Agustus. Ya, 2 hari sebelum Pian ulang tahun. Dokter tuh lagi pas ngecek, kita tuh pas masih umur 21 weeks gitu, oke-oke aja, semuanya baik. Semuanya baik sampai 23 weeks itu oke, semuanya baik. Di saat kita datang, dokter cek segala macam, dokter tuh kayak terdiam. Iya, akhirnya dia ngecek di situ lama banget. Di situ dia ngecek kandungannya Sasa gitu. Dia terdiam, dia ngecek lama banget. Ada kali setengah jam ya. Biasanya kan kalau ngecek baik kan cepet ya. Oke, semua baik gitu kan. Ini lama banget dokter. Akhirnya di situ lama banget dokternya. Terus di situ kita nanya, gimana dok, semuanya baik kan gitu. Dokter cuma bilang, maaf Pak, ada suatu kelainan yang cukup fatal. Iya, dia bilang ini masalah yang sangat serius. Dia bilang, oke akhirnya kita duduk dulu, Sasa selesai dicek gitu kan. Dan duduk. Dokternya juga shock. Dokternya juga shock ya, dia kayak panik gitu loh, dia kayak panik. Dia aja nggak sampai bacain hasil darahnya aja sampai, oh udah Bu, semuanya baik. Terus dia kayak baca di Google gitu ya, ini bener nggak ya yang gue, kayaknya dokternya sampai kayak, bener nggak ya diagnosa saya gitu. Nah, soalnya dia bilang ini penyakitnya langka gitu, saudara. 1 dari 10.000. Iya. 1 dari 10.000 namanya fetal heterotaksi. Jadi fetal heterotaksi itu kelainan jantung dan organ tubuhnya tuh misplace gitu. Jadi mirroring ya. Ya bisa misplace, bisa mirroring gitu. Jadi dokter menemukan kalau misalnya jantungnya tuh tata letaknya nggak seharusnya gitu, dan lambungnya juga gitu. Dia bilang jadi sebetulnya jantungnya di posisinya seperti jantung kita, tetapi di dalam jantungnya, jantung itu dalam jantungnya itu nggak sesuai. Ya, jadi harusnya ada bilik kanan, bilik kiri, pokoknya ada pintu masuk, pintu keluar gitu ya. Akhirnya singkat cerita gini deh, si dokternya menganjurkan kita gitu untuk ke Singapura. Gitu, ke rumah sakit NUH. Gitu. Nah pokoknya di situ tuh kita kayak, di situ kita juga masih bingung, shock. Masih shock kita kayak pulang gitu dari kan. Kita pulang dari rumah sakit juga kita cuma langsung bisa berdoa aja gitu, nangis. Kita cuma bisa benar-benar berserah aja gitu sama Tuhan gitu. Kayak. Terus maksudnya kita aja orang awam yang jantung aja tuh kita nggak kepikiran kayak gimana apa gitu lah. Kayak gambarnya seperti apa aja. Kita bukan anak IPA lagi kan. Udah begitu. Tapi di situ ada kekuatan yang Tuhan kasih buat kita. Kita sebelum kita ke NUH, kita lah kita second opinion ke dokter Indonesia dulu deh gitu. Tapi bukan yang beda ya. Iya, jadi kita ke satu dokter yang populer lah istilahnya di Jakarta. Jadi abis dari situ kita datanglah ke minggu depannya deh kita ke dokter itu. Terus dokter itu bilang semuanya baik, kata dia gitu. Nggak ketahuan di dokter itu. Singkat cerita, udah selesai pemeriksaan, kita tuh bilang sharing sama dokter itu. Dan itu juga suatu ketuntunan Tuhan sih. Benar, tuntunan Tuhan banget. Kalau dokter itu ternyata akhirnya kita cerita gitu. Kita cerita kalau misalnya anak kita ini ada gini. Ada diagnosa kelainan jantung ini gitu. Terus ada lambungnya tuh tidak di sebelah kiri gitu. Dia bilang gitu. Udah gitu, kan kalau dokter kita yang biasa kita cek itu langsung suruh nyaranin ke NUH, tapi nggak ke dokter siapa gitu. Siapa aja deh. Ke dokter siapa aja. Tapi kita tuh sebenarnya yang nggak punya pengalaman juga ke dokter NUH. Terus NUH itu ternyata setelah kita cari-cari itu dokter rumah sakitnya tuh private khusus orang Singapura gitu. Jadi kalau orang luar mau masuk tuh harus kayak email dulu. Terus saya juga akhirnya udah email. Nah tapi dibalasnya tuh sehari sekali saudara. Jadi kayak lama banget untuk appointment aja tuh. Ya akhirnya
itu jadi di dokter Jakarta ini akhirnya tuntunan Tuhan kita dapat kenalan dia. Jadi dia dokternya ngasih tahu siapa ke gitu, dokter profesor ini, terus Ya udah. akhirnya singkat cerita Akhirnya kita singkat cerita tahu kita memutuskan untuk ke Singapura ya, gitu. Akhirnya ya udah oke lah. kita ke NUH Dan puji akhirnya, Tuhan dapat juga jadwalnya profesornya. Jadwalnya akhirnya dapat. Soalnya kan penuh banget. Nah, ya udah singkat cerita kita di Singapura, kita dicek sama profesornya. Di situ juga ceknya udah lama, saudara. Jadi 2 jam. 2 jaman ya. 1 jam ke dokter Objin, 1 ke profesor Objin ini. Benar. 1 ke khusus jantung anak gitu, spesialis jantung anak. Nah, ya akhirnya di situ singkat cerita gitu, saudara. Jadi dokternya itu profesor benar, jadi kayak dugaannya ini benar, namanya fatal heterotaksi, jadi misplace. Nah, akhirnya kita disaranin ke dokter jantung, spesialis jantung anak di situ di Singapura juga. Nah, ya udah singkat cerita akhirnya diperiksa sama dokter jantung, dikasih tahu sampai berjam-jam juga dicek, sampai detail banget, sampai rumah sakitnya tutup, dijelasin, digambarin jantung anak kita tuh kayak gimana. Kalau jantung normal kayak gimana. Di situ kita benar-benar kayak kuliah jantung, saudara. Jadi seharusnya jantung gimana, jantung anak kita gimana gitu. Oh ya udah kita ngerti gitu. Akhirnya kita ngerti masalahnya apa dan harus gimana. Dia bilang harus operasi. Dan dokter juga kasih diagnosa setelah anak itu lahir. Benar, dia bilang katanya anaknya nggak bakal bisa nyusu, dia tidak bakal sesak nafas gitu. Dia jadi kayaknya susah bertumbuh gitu, karena kan susah nyusu. Anak untuk narik napas aja dia harus kayak pokoknya 2 detik sekali langsung kayak orang gitu, sengap gitu, kayak susah lah gitu. Susah apalagi untuk susu gitu, apalagi untuk nenen gitu. Ya udah di situ. Sebagai manusia kita langsung kepikiran yang aneh-aneh. Ya benar, sebagai manusia kita pasti udah mikir negatif banget gitu. Udah gitu dokter bilang kalau misalnya anak ini akan biru. Benar, karena pas lahir akan membiru. Dia akan kekurangan oksigen gitu. Udah gitu apalagi ya? Pokoknya ya intinya gitulah, dokter selalu bilang negatif segala sesuatu gitu, yang negatif. Nah, tapi di situ tuh entah kenapa, saudara. Jadi untuk saya ya, jadi kalau untuk saya tuh merasa saya tuh sangat damai gitu, sangat tenang gitu. Jadi kayak Tuhan, saya tuh tahu Tuhan tuh luar biasa gitu. Di situ tuh Tuhan mengubah secara pribadi, mengubah hidup saya gitu. Jadi yang tadinya saya tuh orangnya, saya tuh merasa diri saya benar gitu. Sampai saya tuh punya pikiran, Tuhan kenapa sih Tuhan datang ke dunia untuk mencari orang berdosa gitu. Kenapa Tuhan nggak nyari orang benar? Tapi di situ tuh saya benar-benar bertobat, saudara. Jadi kayak, oh iya Tuhan, saya tuh baru sadar kalau saya tuh orang berdosa gitu. Saya tuh nggak layak gitu untuk berada dekat sama Tuhan aja tuh nggak layak gitu. Saya tuh orang berdosa. Di situ tuh saya merasa Tuhan tuh ingin menarik kembali saya gitu. Jadi saya mulai mesbah syukur lagi, saya berlutut berdoa lagi sama Tuhan setiap hari gitu. Saya minta pertolongan sama Tuhan. Benar-benar di situ, saudara, saya tuh merasa 0% kekuatan manusia tuh di luar nalar, saudara. Saya benar-benar pasrah, ini udah di luar kontrol manusia. Jadi saya cuma bisa berserah sama Tuhan. Tuhan, saya percaya gitu kalau Tuhan tuh sanggup menyembuhkan anak kita yang kedua gitu loh. Ya udah, di situ entah kenapa, saudara, ada yang bilang gitu sama saya, ya udah kamu berpuasa. Nah, dulu tuh saya tuh nggak ngerti ya, saudara, apa arti puasa sih sebenarnya. Buat puasa tuh buat apa gitu. Saya cuma taunya ya udahlah puasa sekalian buat beribadah, sekalian buat kurus juga gitu, sekalian buat diet gitu. Nah, akhirnya enggak, jadi saya nggak mau puasa yang kayak gitu lagi gitu. Akhirnya saya cari-cari di Alkitab, puasa itu sebenarnya buat apa gitu. Nah, Tuhan tuh kasih jawaban. Kalau puasa itu ada firman-Nya, Tuhan mengusir setan gitu. Tapi murid-muridnya tuh nggak bisa. Terus murid-muridnya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa kami tidak bisa mengusir iblis itu? Nah, Tuhan bilang, jenis iblis ini beda. Jenis iblis ini harus diusir dengan berpuasa. Nah, di situ saya dikasih pengertian.
oh iya Tuhan, kalau puasa itu bisa memberikan saya kekuatan untuk melawan iblis yang sebelumnya saya nggak bisa kalahkan gitu. Jadi ya udah, di situ saya berkomitmen untuk berpuasa seminggu 3 kali, saudara. Di situ saya puasa seminggu 3 kali. Jadi puasa nggak makan dan minum sampai jam 3 sore. Ya, intinya saya mau mendekatkan diri sama Tuhan gitu. Akhirnya udah berapa lama gitu berjalan, sekitar sebulan gitu. Tiba-tiba ada suara, kamu percaya nggak sama saya, sama Tuhan gitu. Kalau kalau kamu percaya dan kamu mau anak kamu disembuhkan, dia bilang, ya coba kamu berpuasa setiap hari, dia bilang. Terus di situ saya bergumul sebenarnya, sejujurnya saudara, karena kan saya tuh bernazar berpuasa untuk selamanya gitu, bukan hanya untuk dalam beberapa waktu tertentu gitu. Nah di situ saya bergumul, Tuhan kalau puasa setiap hari tuh saya merasa berat gitu. Ya sejujurnya merasa berat gitu kan, karena saya olahraga juga. Kalau pagi kalau olahraga tuh haus gitu kan. Saya tuh udah atur gitu kalau puasa 3 hari seminggu tuh pada saat saya nggak olahraga gitu. Nah akhirnya ya udah saya tetap bergumul, saya ngindarin, akhirnya pas pagi hari pas saya lagi mesbah tuh akhirnya Tuhan jamah saya. Jadi saya tuh merasa bahwa harga yang saya harus bayar untuk berpuasa setiap hari tuh harga yang sangat murah untuk kesembuhan anak saya gitu. Ya udah, di situ saya bernazar, saya akan puasa setiap hari Tuhan dan menyerahkan hidup saya untuk Tuhan gitu selamanya. Ya udah, di situ akhirnya saya berpuasa setiap hari. Terus kita juga sering dengerin khotbah-khotbah setiap hari, sharing-sharing firman. Ya puji Tuhan lah, setiap hari kita semakin numbuh iman kita gitu, bukannya malah makin depresi, iya. malah kita makin mendekatkan diri aja kita sama Tuhan gitu. Semakin dikuatkan. Bener, semakin dikuatkan lalu khotbah. Walaupun ya mungkin kayak cobaannya berat gitu ya. Iya. Jadi tapi kita penuh damai sih. Bener. Puji Tuhannya. Puji Tuhan selama hamil tuh nggak ada takut, nggak ada khawatir, nggak ada stres gitu ya kan, lagi hamil juga stres mikirin apa gitu, enggak. Cuma ya udah penuh dengan damai. Tuhan Yesus sudah kalau Tuhan udah kasih anak ini, Tuhan juga yang pasti memberikan yang terbaik juga gitu. Amen. Ya. Jadi dari situ udah kita juga mau berserah aja sama Tuhan. Benar. Sepenuhnya. Terus kalau saya pribadi waktu awal denger emang wah nangis terus ya saudara ya. Tapi kita doa, kita berserah sepenuhnya sama Tuhan karena ini di luar dari kendalinya manusia gitu ya. Benar. Di saat dokter udah semuanya angkat tangan. Benar. Istilahnya dokter Singapura dia bilang anak saya tuh nggak akan bertahan gitu, dan operasi pun harus 3 bulan. Ya harus anaknya umur 3 bulan. 3 bulan kalau nggak dia nggak bisa survive ya udah gitu. Jadi istilahnya dokter udah angkat tangan semua. Dokter Jakarta juga ya hanya 28 hari gitu. Dan dia tuh nggak akan bertahan lama. Terus nggak usah dimasukin ke NICU lah gitu kata dokter-dokter gitu. Udah gitu pokoknya kalau dengar kayak gitu saya ngerasa kayak wah Tuhan ini udah susah banget gitu, udah nggak tahu lagi gitu ya. Di situ saya udah kayak kadang menyalahkan diri saya sendiri juga gitu, saudara. Nah. Tapi di situ di saat saya doa sama Vian, kita bikin mesbah, terus di situ saya cuma bilang Tuhan, kalau Tuhan izinin anak ini sembuh, pulih, pasti anak ini akan hidup dengan sehat sempurna gitu. Benar, kita selalu berdoa. Doanya kalau Tuhan udah sempurnakan segala sesuatunya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pasti Tuhan udah sempurnakan gitu. Dan
kita selalu mengimani dalam doa kita kalau anak kita lahir tidak akan membiru, tidak akan sesak nafas, tidak akan merona. Ya, akan merah merona gitu, dan semuanya akan sehat sempurna. Kita selalu mengimani setiap hari dalam doa kita. Ya, puji Tuhan saudara. Jadi kita kayak ngerasa damai banget selama hamil gitu. Ya tetap sebagai manusia tetap adalah tiba-tiba ada rasa takut gitu. Tapi itu Tuhan kuatin lagi gitu. Sejujurnya gini ya saudara. Ada suatu momen gitu. Tiba-tiba rasa takut itu datang gitu. Iblis datang gitu dengan suara. Lu ngapain sih nyiapin alat-alat alat-alat bayi gitu? Emang bayi lu selamat? Ada saudara pikiran kayak gitu. Terus saya langsung kayak sempet down gitu. Iya juga ya gitu, maksudnya dengan keadaan yang begitu gitu. Sebagai manusia jujur saya lemah banget saudara. Kita sangat lemah sebagai daging. Nah tapi di situ saya tengking saudara dalam nama Yesus gitu. Langsung saya hari itu juga ngajak, yaudah Beb, kita beli barang-barang gitu. Langsung kita akhirnya ke salah satu store gitu. Kita beli barang banyak buat Dede gitu. Itu terus banyak saudara, setiap hari ada aja pasti godaan gitu. Ya sebagai manusia kita sering jatuh gitu, tapi Tuhan kuatin lagi saudara. Terus soalnya dokter juga setiap minggu setiap kita kontrol pasti ngomongnya negatif. Dan di situ saudara, saya juga ada kesaksian. Saya tuh ingin bertanya gitu ke dokter sebenarnya. Kenapa dok nggak boleh di NICU gitu? Kenapa? Jadi dokter tuh kenapa nggak boleh di NICU? Dia bilang percuma gitu. Kasian dedenya memperpanjang kesengsaraan. Benar, hanya memperpanjang kesengsaraan dedenya aja gitu dia bilang. Nah di situ saya mau nanya gini, kenapa nggak boleh di NICU gitu? Apakah gitu kayak kita nggak menyelamatkan dedenya? Nah tapi pada saat saya mau nanya tuh saudara, tiba-tiba di hati saya langsung kayak ada yang bilang, gak usah nanya ke dokter, tanya ke saya saja. Jadi di situ saya stop, saya udah panggil dokter, kata dok, saya mau nanya gitu, nggak jadi. Tiba-tiba nggak jadi, langsung coba aja tanya Sasa. Jadi saya langsung nggak jadi gitu, saya langsung diem aja gitu, nggak jadi dok. Akhirnya ya udah saya nanya sama Tuhan aja, kata Tuhan, udah nggak perlu khawatirin hal-hal yang seperti itu, udah berserah aja, percaya aja, gitu loh. Bayangin saudara. Ya hebat banget lah Tuhan tuh, maksudnya dia beri ketenangan, beri jawaban selama kita pergumulan gitu. Ya udah, penuh damai sejahtera. Bener banget saudara. Akhirnya singkat cerita ya udah due date-nya gitu, tanggal 22 November gitu. Di situ aja saya masih bertanya sama Vian, ini waktu yang tepat nggak ya? Karena lagi pas Mila kan dia mau keluar sendiri ya. Dia sebelumnya udah kayak kontraksi gitu lah. Kalau ini kan kita yang menentukan tanggalnya gitu. Nah akhirnya udah singkat cerita tanggal 20 November, udahlah Beb, percaya aja ini udah waktu yang tepat gitu loh. Nah akhirnya bener saudara, tanggal 22 November pas kita masuk ke ruangan tuh operasi, dia aja tiba-tiba udah langsung kontraksi gitu loh. Kontraksi ada beberapa kali ya, 2 kali ya, 3 kali kontraksi. Ya udah gitu, oh ya udah deh kontraksi aman gitu. Pas besoknya, pas udah di rumah, udah di ruang operasi. Pas paginya ya. Iya pas paginya udah di ruang operasi. Ternyata tuh udah. Sebelum operasi ternyata pas dicek itu tuh sudah ketuban pecah ya. Iya ketubannya udah pecah ternyata. Jadi itu untuk menjawab kayak. Ya tanggal 20 November itu udah waktu yang sangat udah yang pas, waktu yang tepat yang terbaik. Gitu. Yang terbaik. Dan puji Tuhan saudara, Tuhan tuh hebat banget saudara. Pas bayinya lahir, saya masuk ke ruangan, wajahnya merah merona saudara. Badannya merah merona dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oksigennya bagus. 87 sampai 94 oksigennya saudara. Nafasnya bagus. Terus bisa nyusu saudara. Bisa nyusu sampai sekarang udah banyak banget. Sampai sekarang udah mau sebulan. Itu nyusunya hebat. Puji Tuhan baik saudara. Dan puji Tuhannya pas minggu pertama kita kontrol, dia udah langsung naik 300 gram. Bener, 300 gram. Oh ya saudara, saya juga lupa kesaksian. Bener. Jadi pas sebelum lahiran, sebelum lahir, itu masih di kandungan kita gitu. Tuh
udah mau mendekati tinggal 3 lahir. minggu lagi apa Udah 4 minggu lagi gitu ya. pokoknya Sebulan lah, benar, sebulan. tinggal 4 minggu. Itu bayi itu Bayangin, masih bayinya masih 1,7 kilo, saudara. dan itu tuh Situ Sasa langsung nangis ya, saudara. langsung Aduh gimana? Ini iya, 1,7 gitu ya. Itu untuk itu kata dokternya itu masih di bawah rata-rata kalau nggak salah. benar. Terus singkat cerita kita itu kan udah Akhirnya, mau lahiran, jadi setiap minggu itu setiap minggu benar, seminggu sekali jadinya karena udah mau lahiran, karena udah 4 minggu. Datang ke dokter untuk cek gitu. Benar. Nah, di situ saya bilang, udah percaya aja. Doa aja. Saya bilang ke Sasa, udah kita bawa dalam doa. Serahin aja sama Tuhan, gak usah pikirin yang negatif. Ya udah, akhirnya kita berdoa, Sasa juga sepakat kita berdoa sama Tuhan, dan saya mengimani, saudara, kalau berat Jenis lahir itu minimal 2,8 kilo. Setiap hari kita doa, mengimani minimal 2,8 kilo. Bayangin saudara, 4 minggu lagi mau lahiran, dia masih 1,7 kilo. Bayangin saudara. Dan minggu depannya pas dicek, puji Tuhan beratnya langsung 2,3 kilo saudara. Seminggu naik 600 kilo itu hal yang mustahil. Ya, dokternya aja sampai kaget. Wah, sampai dokternya bilang, wah berarti selama ini dia nggak makan. Selama gitu. ini dia kelaparan. Gitu. Dia aja kaget sama. Ya itu hal yang luar biasa gitu yang Tuhan sudah nyatakan. Hal-hal di luar nalar, di luar pikiran, di luar akal sehat kita gitu loh. Itu Tuhan yang mampu semuanya tunjukkan gitu buat kita. Sampai akhirnya 2,3 naik lagi jadi 2,7 dan sampai sebelum lahiran akhirnya dicek 2,7 dan masih, puji Tuhan saudara, setelah lahir beratnya 2,810. Itu hebatnya Tuhan kita saudara. Kalau kita percaya, bahkan tidak penting iman kita segede apapun, gunung-gunung aja pindah saudara. Kita percaya aja sama Tuhan. Tuhan tuh hebat banget gitu loh. Semua yang kita doakan saudara, puji Tuhan semuanya terkabul. Puji Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya gitu. Dokter aja kita sampai bilang tercengang gitu, kaget. Dokter bilang, dokter Objin saya bilang, kalau misalkan anak ini biru, saya nggak akan kasih video atau foto gitu. Dia bilang gitu. Soalnya kita boleh rekam pakai handphone kita gitu, saudara. Pas lahiran. Terus dokternya akhirnya dikasih video, anaknya merah gitu ya, tidak biru. Nggak tahu itu. Jadi tadinya nggak boleh. Tadinya nggak boleh. Terus nggak boleh maksudnya jangan di video gitu kalau anaknya biru. Terus puji Tuhan semuanya pas. Semuanya kita doakan saudara. Lahir puji Tuhan itu luar biasa. Anaknya nangis udah gitu. Anaknya nangis kenceng banget. Udah gitu susternya juga bilang lagi pas lahir dia biru, terus langsung pas nangis dia langsung merah gitu. Ya, itu dia dokternya bilang suster bilang gitu juga. Terus pas sebelum pulang itu kita ada cek USG sama kita cek USG untuk jantung juga. Untuk jantung dan untuk organ tubuh gitu. Jadi ada 2 dokter. Nah, yang pertama itu akhirnya kita USG udah dokter jantung. Kita setuju gitu untuk di USG untuk dokter jantung. Dan dicek benar ada kelainan jantung. Tapi agak beda gitu dengan yang di diagnosis di Singapura gitu. Nah, di sini tindakannya harus 3 kali operasinya pas dia sekarang, pas kecil, sama nanti umur 3 tahun sama umur 4 tahun gitu. Dan 2 minggu lagi anak ini akan hipertensi, akan membiru, akan semakin sesak, saudara. Dia bilang, ya udah, kalau di situ saya pribadi saudara, saya udah benar-benar nggak dengerin kata dokter sama sekali saudara. Saya benar-benar berserah aja sama Tuhan kalau anak ini anak mujizat gitu. Saya nggak terpengaruh sama sekali sama omongan dokter gitu. Saya anggap lalu aja, oke dok, saya gitu doang. Nah, ya udah, akhirnya untuk jawaban dokter jantung ini, puji Tuhan, anaknya udah mau sebulan, anaknya sehat sempurna, oksigennya stabil di 87-94, nyusunya baik bahkan sampai 90, saudara, nggak membiru,
Dan anaknya bisa bernafas dengan baik. Dan dokter di saat dokter USG itu, ya dokter USG juga tercengang, dia bilang anak ini bisa nangis. Bisa. Nanya ke susternya. Kan ada suster anak yang bawa bayi itu untuk, dia bisa pupuk gitu, dia bisa pipis, bisa dok seperti biasa, kata dia gitu. Nenek bisa seperti biasa dok gitu. So dokternya sampai kayak bingung kaget gitu, kaget. Bingung. Soalnya kalau anak yang kelainan jantung gitu, dia nggak akan nangis. Nggak akan bisa nangis, dia diem aja katanya. Yang kayak nggak ada suaranya gitu. Ya. Udah gitu, anaknya nggak biru, ya. Udah gitu anaknya bisa menyusu. Dan di situ bahwa kuasanya Tuhan begitu luar biasa ya saudara ya. Itu tepat Jenis itu keluar hari, dicek itu hari Minggu atau hari Senin? Oh, dicek ke dokter itu ya? Iya, ke USG itu hari Senin kayaknya. Hari Senin. Dan hari Minggu tuh saya dengar ada khotbah pendeta siapa nggak tahu saya juga. Cuma pendeta itu bilang ini, kalau emang itu, kalau kamu pernah sedang didiagnosa sama dokter suatu ya penyakit yang mematikan, ya udah itu adalah suatu kenyataan dalam dunia, kata dia gitu. Udah, emang itu kenyataan, kalau dokter diagnosa ini itu kenyataan. Tapi yang kamu harus ingat bahwa kuasanya jauh lebih besar daripada kenyataan, kata pendeta itu bilang. Di situ saya bilang, iya Tuhan, Tuhan jauh lebih besar dari semua masalah kita ya saudara. Jadi kita mau sharing kalau misalnya anak-anak kita tuh mujizat Tuhan. Ya, mujizat yang luar biasa saudara. Oh ya, saya juga keinget satu hal saudara. Jadi saya sempat juga sempat down gitu saudara, kepikiran. Jadi tiba-tiba ya kalau lagi diem gitu, lagi ngelamun gitu kan, ada gini hal-hal negatif gitu. Iblis tuh bilang kayak, lu yakin anak lu nggak usah operasi, nanti darahnya nyampur loh, darah bersih darah kotor nyampur loh. Itu kayak, oh iya ya, gimana Tuhan, apakah harus dioperasi gitu. Nah terus di situ saya langsung dikasih jawaban saudara sama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan tuh hebat banget. Tuhan langsung bilang, kalau kata saya nggak nyampur ya nggak nyampur saudara. Itu Tuhan sendiri yang bilang. Jadi kayak, terus saya sharing ke Sasa, ternyata Sasa juga lagi ada pergumulan itu gitu ya. Dan ya puji Tuhan, mendengar itu kita berdua semakin dikuatkan gitu. Kalau Tuhan sendiri yang bilang gitu, kalau kata Tuhan nggak nyampur, darahnya nggak akan nyampur gitu loh. Jadi ya benar-benar kita percaya saja sama Tuhan saudara. Kita mengandalkan Tuhan sih 100%. Kita sejujurnya kekuatan manusia udah nggak bisa diandelin gitu. Mau ke dokter kemanapun, lu harus operasi 3 kali gitu dan belum tentu berhasil gitu saudara. Jadi kayak ini di luar kemampuan kita gitu loh. Puji Tuhan saudara, sampai hari ini, sampai detik ini, anak kita semua sehat sempurna. Ya itu saudara, itu kesaksian kita saudara. Kesaksian kita saudara buat anak, buat kita itu perjalanan yang luar biasa gitu. Untuk kayak buat kita belajar, buat kita bertobat, mendekatkan diri semakin lagi sama Tuhan, makin melekat, semakin mengandalkan Tuhan gitu. Ya itu perjalanan sangat luar biasa saudara, pergumulan yang luar biasa gitu buat kita anak gitu. Jadi ya semoga sih sharing ini bisa memberkati lah. Jadi juga untuk kayak menguatkan juga, mungkin ada yang di antara kita teman-teman yang mungkin lagi pergumulan, pejuang mau punya anak, dan ada yang masalah sendiri lah. Kita semua pasti punya masalah sendiri-sendiri gitu. Tapi ya yang kita mau sharingkan, tetap mengandalkan Tuhan aja saudara. Kalau kita berserah sama Tuhan tuh pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan dengar. Tuhan nggak pernah kayak biarin kita jatuh sampai tergeletak saudara. Pertolongan Tuhan tuh luar biasa gitu. Di saat kamu ngerasa Tuhan tuh kayak terdiam, Tuhan tuh lagi bekerja luar biasa. Amin.
Ya itu yang kita biasa sharingkan sih saudara. Semoga memberkati. Buat Ya. saudara-saudara di luar sana. Itu aja sih. Ya, semoga memberkati ya saudara. Bye-bye. Bye-bye. God bless you.